Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'abad. Saudaraku sekalian, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, penggalan ayatnya saja yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah, yang artinya sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Jadi Allah memberitahu kepada kita bahwa orang yang beriman itu saudara. Dan artinya bahwa itu firman Allah yang ditujukan kepada kita agar kita tahu, agar kita itu paham bahwa sebenarnya orang yang beriman itu saudara. Jadi dengan kita itu mengetahuinya, yang diharapkan itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, ya harus mengamalkan ayat Allah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat orang lain di sekitar kita yang beriman kepada Allah, yang terpikir di antaranya bagi kita adalah itu saudara kita. Baik dia itu kita kenal atau tidak, baik dia itu ada saudara sekandung ataupun tidak, baik dia itu beda warna kulit, beda bangsa, negara, bahasa, suku. Kalau dia beriman kepada Allah, dia itu saudara kita. Dan juga baik dia itu keimanannya masih tipis ataupun sudah tebal, baik dia juga dalam ibadahnya sudah baik atau masih ada kekurangan, kekeliruan, tetap dia itu sebenarnya saudara kita. Dengan kita itu benar-benar memahami arti saudara dan juga arti ayat yang kita baca tadi, maka seharusnya kalau kita menghadapi saudara kita itu tadi dalam keadaan atau kondisi apapun, kita seharusnya mengedepankan bahwa dia itu saudara kita, baik enak ataupun tidak enak, baik menyenangkan ataupun tidak.
dan kita harus menyikapinya dengan baik, dengan benar-benar menganggap saudara kita itu ya benar-benar saudara, bukan hanya sekedar di mulut atau hanya sekedar hafal ayat tersebut, tapi ya benar-benar diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya seperti itu, karena Al-Quran sebagai petunjuk, bukan hanya sebagai barang pajangan ataupun hafalan saja. Karena tujuan petunjuk itu di Al-Quran juga sudah dijelaskan, yaitu yang artinya mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang. Insya Allah seperti itu. Jadi dengan kita sudah memahami itu, tentunya melihat saudara kita umpamanya ibadahnya kurang, ibadahnya masih ada yang keliru, ya namanya saudara. Kalau kita punya kemampuan, kalau punya keberanian, dan sangat baik, tentunya kita bisa menegurnya, menasihatinya, dan dengan cara yang baik pula. Cara yang baik ya dengan akhlak yang mulia, dengan sopan, santun, dan dengan tidak merendahkan, mencela, apalagi di depan umum atau di medsos, sehingga orang lain jadi tahu, dan itu bisa menjadi aib yang mungkin saudara kita tadi tidak ingin dirinya merasa direndahkan atau dipermalukan. Seharusnya sih seperti itu, kalau kita itu belajar untuk meluruskan amal ibadah kita, agar jangan sampai ibadah kita itu tercampur dengan perilaku yang tidak terpuji, sehingga bisa merusak amal-amal yang kita lakukan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Dan kalau kita itu benar-benar ada itikat baik, ada niat baik, dan ingin benar-benar berbuat baik, ya insya Allah tidak akan terjadi yang namanya permusuhan di antara saudaranya. Tidak ada saling cela-mencela, saling merendahkan, saling membuka aib. Itu insya Allah juga tidak ada, tidak akan terjadi kalau kita semuanya menyadari dan mengamalkan ayat yang awal tadi saya baca. Tapi kalau selama ini hanya sekedar hafal ayat itu, tapi tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang beriman, orang yang takwa kepada Allah, maka yang terjadi ya permusuhan, iri, dengki, membuka aib, mencela,
marah, mengancam, dan yang lain-lainnya. Itulah yang terjadi. Jadi Islam itu sebenarnya sangat indah, sangat menyenangkan kalau diamalkan oleh umatnya dengan benar-benar. Jadi memang persoalannya bukan Islamnya, ajarannya yang tidak sempurna atau keliru, tidak. Tapi manusianya, umat Islam itu sendiri juga yang sudah berislam, yang sudah sholat, yang sudah membaca Al-Quran, yang sudah menghafal, dan bacaannya sudah bagus. Tapi mungkin itu hanya sebatas rutinitas, tidak sampai dalam pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah Allah juga sudah mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu sebenarnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan perbuatan keji dan mungkar itu bukan hanya mencuri, menipu, membunuh, tapi juga perbuatan yang tidak terpuji atau keji atau mungkar. Itu diantaranya adalah yang juga saya sebutkan tadi, yaitu permusuhan, pertengkaran, ada iri, dengki, sombong, saling merendahkan, mencela, membuka aib. Itu juga perbuatan yang keji dan mungkar sebenarnya. Nah, ini yang banyak terjadi yang tidak disadari. Padahal kalau kita itu benar-benar juga mengamalkan apa yang ada di dalam bacaan sholat itu, ya insya Allah kita itu menjadi orang yang baik, baik kepada sesama, juga kepada Allah. Seharusnya sih seperti itu. Bukankah di dalam surat Al-Fatihah itu juga di dalamnya ada beberapa kalimat yang artinya untuk ya kita, kami, yaitu orang-orang yang beriman, insya Allah. Umpamanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kata kami itu ya bisa diartikan bukan hanya untuk kita sendiri, tapi bisa untuk ya kita sebagai orang yang beriman, saudara-saudara yang beriman. Begitu juga kalau kita berdoa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu pakai kami, bukan pakai aku. Artinya itu ya untuk orang yang banyak, bukan untuk pribadi. Dan banyak itu bisa jadi ya kita sebagai orang yang beriman. Dan doa itu untuk kebaikan bagi kita, orang yang beriman. Dan itu tidak mengarah hanya kami dalam arti
suami atau istri atau anak atau orang tua, tapi mengarah insya Allah orang yang beriman. Tapi kalau dalam prakteknya, kesehariannya dengan saudara seiman, kok tidak akur, tidak rukun, bawaannya mencari-cari kesalahan, bawaannya ingin merendahkan dan menyombongkan. Umpama menyombongkan, saya keturunan ini, keturunan itu umpamanya. Orang tua saya hebat, kakek saya hebat. Dan itu disombongkan kepada saudaranya yang seiman. Nah itu kan ya termasuk hal yang sangat disayangkan kalau kita itu seperti itu. Artinya kita itu harus benar-benar beriktikad baik. Kita mau jadi orang Islam yang baik atau tidak, atau hanya sekedar untuk gagah-gagahan, atau sekedar ingin dipandang orang lain hebat, dipandang orang lain kita itu alim. Apakah hanya seperti itu? Tapi kalau kita itu benar-benar ingin jadi orang yang baik di hadapan Allah, maka hal-hal yang tidak terpuji yang pernah kita lakukan antar sesama saudara tadi, ya sudahlah, saling memaafkan, saling menasehati, seperti juga di dalam surat Al-As kita disuruh watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Itu orang yang beruntung, itu orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian menasehati, saling menasehati dengan benar dan dengan sabar. Dengan benar ya, dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang saling merendahkan, mencela, mencaci, membuka aib. Dan dengan sabar, ya sabar, tidak emosi, tidak marah, tidak menyikapi seakan-akan saudara kita itu musuh. Ya harus sabar. Insya Allah seperti itu. Nah itulah ajaran agama kita yang indah itu. Mari kita amalkan. Jangan hanya dijadikan ilmu saja yang tidak diamalkan. Insya Allah seperti itu. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Kalau apa yang saya sampaikan kurang pas atau keliru, saya minta maaf. Dan kepada Allah, saya mohon maaf pun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.